Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Jadi di video kali ini saya ingin membahas hasil presentasi yang saya kerjakan yang berjudul Analisis Value Chain dan Bisnis Proses PT SPI Debit Indonesia Koe atau Dana. Jadi sebelum lanjut ke pembahasannya, perkenalkan nama saya Muhammad Eka Nazar dengan NIM 2024 0803 096. Next. Jadi di sini ada daftar isinya dan bahan-bahan diskusinya mulai dari chapter 1 dan chapter 2. Oke, jadi di sini kita mulai dari latar belakang dari Dana ini. PT SPI Debit Indonesia Koe atau Dana merupakan perusahaan fintech besar di Indonesia yang menyediakan layanan dompet digital. Dana hadir untuk memenuhi kebutuhan transaksi non-tunai yang praktis, cepat, dan aman. Selain sebagai alat pembayaran, Dana juga menjadi penghubung antara bank, merchant, dan pengguna dalam sistem keuangan digital. Dengan teknologi canggih, sistem keamanan berlapis, dan integrasi berbagai platform, Dana juga terus berkembang sebagai platform keuangan multifungsi. Analisis terhadap value chain dan bisnis proses menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Oleh karena itu, PPT ini akan membahas aktivitas bernilai tambah dan efektivitas alur proses bisnis Dana secara menyeluruh. Next. Oke, di sini ada rumusan masalahnya, dan di sini kita akan membahas yang pertama, bagaimana value chain PT SPI Debit Indonesia Koe. Kedua, apa saja proses bisnis utama yang dijalankan. Yang ketiga, bagaimana sih efektivitas proses bisnis tersebut dalam mendukung tujuan perusahaan. Di sini ada tujuan penulisan. Yang pertama, kita akan menganalisis value chain PT SPI Debit Indonesia Koe atau Dana. Yang kedua, mengidentifikasi dan mendeskripsikan bisnis proses utama di perusahaan. Yang ketiga, melakukan analisis terhadap proses bisnis yang ada untuk menemukan peluang perbaikan. Oke, jadi sini ada sejarah perusahaan dari Dana ini. Jadi PT SPI Debit Indonesia Koe ini berdiri pada tahun 2017 dan meluncurkan layanan Dana secara resmi pada tahun 2018. Dana bertujuan menjadi solusi transaksi digital yang aman dan inklusif. Sebagai dompet digital resmi yang berizin Bank Indonesia, Dana bekerjasama dengan banyak mitra keuangan dan e-commerce seperti Bukalapak dan Lazada. Dengan pertumbuhan pengguna yang signifikan, Dana juga terus berinovasi menghadirkan fitur seperti face recognition, PIN, dan pembayaran QRIS. Perusahaan juga fokus pada riset dan pengembangan demi meningkatkan layanan dan memperluas pasar. Selain itu, Dana juga turut mendukung UMKM dan literasi keuangan sejalan dengan misi pemerintah dalam transformasi ekonomi digital nasional. Di sini ada struktur organisasinya. Struktur organisasi PT SPI Debit Indonesia Koe dirancang untuk mendukung operasional digital yang kompleks dan dinamis. Jadi ada beberapa komponen utama struktur organisasi, antara lain yang pertama ada direksi, yaitu terdiri dari CEO, COO, CTO, dan CFO yang bertanggung jawab terhadap arah strategis perusahaan. Yang kedua ada divisi teknologi informasi atau IT, bertanggung jawab dalam pengembangan aplikasi, manajemen server, keamanan siber, dan pemeliharaan sistem teknologi. Yang ketiga ada divisi operasional, mengolah aktivitas operasional harian seperti proses transaksi, layanan pelanggan, dan hubungan dengan mitra bisnis. Yang keempat, divisi keuangan, mengatur arus kas perusahaan, laporan keuangan, audit internal, dan manajemen risiko keuangan. Yang kelima ada divisi pemasaran, bertugas dalam promosi, branding, kerjasama dengan merchant, dan kampanye digital marketing. Yang keenam ada customer service, memberikan bantuan dan solusi terhadap permasalahan pengguna melalui berbagai kanal komunikasi seperti chatbot, email, call center. Yang ketujuh adalah legal and compliance. Jadi memastikan seluruh operasional perusahaan sesuai dengan regulasi dari Bank Indonesia dan instansi lainnya. Yang keempat ada human resource atau disingkat HR, mengelola proses rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan serta kesejahteraan dan kebudayaan perusahaan. Lanjut. Oke, di sini ada value chain dari PT SPI Debit Indonesia Koe atau Dana. Value chain PT SPI Debit Indonesia Koe berdasarkan model Porter terdiri atas dua kategori utama, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung.
Jadi di sini kita akan membahas aktivitas utama. Jadi di sini ada 5 aktivitas utama. Yang pertama itu ada inbound logistik, yaitu mengelola data informasi dari pengguna, integrasi API dengan sistem bank, merchant, dan penyedia layanan lain. Yang kedua ada operation, proses pengembangan aplikasi, pengelolaan server, pemrosesan transaksi real time, dan pengelolaan keamanan data, serta monitoring aktivitas sistem. Yang ketiga ada outbound logistik, yaitu menyediakan notifikasi transaksi, laporan saldo, dan bukti pembayaran secara digital kepada pengguna melalui aplikasi. Yang keempat ada marketing dan sales, strategi promosi aplikasi seperti program loyalitas pengguna atau cashback rewards, dan bekerjasama dengan merchant dan brand lokal, serta kampanye media sosial. Yang kelima ada service, menyediakan layanan pelanggan 24/7, bantuan teknis, chatbot otomatis, serta edukasi kepada pengguna melalui artikel dan konten video. Oke, jadi di sini ada aktivitas pendukungnya. Yang pertama itu ada FIM infrastruktur. Jadi struktur organisasi, manajemen risiko, keuangan, dan perencanaan strategis, serta kontrol kualitas. Yang kedua ada human resource management, yaitu proses rekupan digital, pelatihan teknologi, pengembangan SDM berbasis kompetensi teknologi dan inovasi. Yang ketiga teknologi development, inovasi fitur aplikasi, keamanan siber, integrasi teknologi blockchain, dan pengembangan sistem kecerdasan buatan atau AI. Lanjut di sini ada bisnis prosesnya. Dimulai dari yang pertama itu ada registrasi atau verifikasi identitas KIC. Jadi di sini ada 3 aktor, ada user, aplikasi dana, dan IKIC atau risk engine. Jadi dimulai dari user mulai dan mengklik tombol daftar. Setelah mengklik tombol daftar, dia memasukkan nomor HP pengguna. Setelah memasuki nomor HP pengguna, lalu ada notifikasi seperti masukkan kode OTP-nya. Setelah memasukkan kode OTP-nya, pengguna membuat PIN dana, lalu menunggu verifikasi. Dan di sini ada pilihan apakah verifikasinya sukses. Jika tidak, itu hubungi customer. Jika sukses, bisa mengunggah KTP atau selfie. Ketika akunnya sudah aktif, lalu dari pihak aplikasi dana mengirim OTP via SMS gateway. Setelah mengirim, memverifikasi OTP dan simpan akun. Setelah menyimpan akun, menyimpan PIN-nya, lalu mengirim data KYC-nya ke pihak ketiga. Setelah mengirim data KYC-nya, menampilkan status scan-nya ke user. Di sini ada risk engine, jadi dia mengucap CR, KTP atau fetch matching PLC, lalu mengirim hasil verifikasinya valid atau tidak. Lanjut, di sini ada simpan skor risikonya, lalu selesai. Dan pilihan ini ada evaluasi data pengguna risk atau engine. Oke, lanjut ke yang kedua. Oke, jadi di sini ada valuation top up saldo via virtual akun. Oke, di sini ada 3 ya. Jadi pengguna aplikasinya user, terus sistem dananya, dan juga pihak bank atau risk engine. Oke, jadi pengguna login melalui aplikasi Dana dan memilih menu top up. Setelah memilih menu top up, di sini ada pilihan, ada metode transfer via BCA dan lain-lain, metode pembayarannya. Dan di sini ada 2 pilihan. Jadi ada pilihan via e-wallet, dan ketika pengguna misalnya dari rekening BCA itu menyalin nomor rekening BCA-nya, lalu membuka aplikasi e-banking. Lanjut ke transfer sesuai nominal ke via. Oke, jadi di sini ada sistem dananya. Sistem dananya menggenerate nomor virtual akunnya atau VI, lalu menampilkan nomor dan instruksi ke user. Setelah menampilkan nomor dan instruksi ke user, lalu ia menerima notifikasi pembayaran dari bank. Terus memverifikasi nominal dan nomor VIA-nya.
Ketika sudah memverifikasi nominal dan nomor rupiahnya, mengecek saldo penggunanya dulu. Setelah mengecek, saldo berhasil ditambahkan ke pengguna. Jadi di sini ada sistem banknya. Sistem banknya menerima transfer dan user ke nomor rupiahnya. Validasi transaksi rupiahnya, kirim cashback ke dana. Lalu di sini ada pilihan apakah statusnya sukses. Jika tidak sukses atau tidak valid, mungkin ke sistem dananya. Ketika status valid, muncul atau cek nominal top up-nya dan lanjut mentandai atau beri skor risikonya jika mencurigakan. Jika sudah selesai, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga ada komplain dan refund transaksi. Ya, jadi ada 3 aktor juga, pengguna terkait atau user. Terus ada customer service juga dan pihak bank. Oke, dimulai dari usernya. User membuka aplikasi Dana, lalu masuk ke menu pusat bantuan. Ketika masuk ke menu pusat bantuan, di situ ada pilih kategori transaksi gagal atau berhasil. Jika berhasil, transaksi berhasil dan tinggal menunggu hasil pengecekan. Ketika sudah menunggu hasil pengecekan, terima notifikasi berhasil atau gagalnya, dan levelnya langsung berhasil dan selesai. Dan di sini ada transaksi gagalnya. Jika transaksi gagal, mengisi formulir keluhan, tanggal bukti, dan kronologi. Ketika sudah mengisi formulir keluhannya, tinggal kirim laporan keluhannya ke customer service. Jadi setelah menghubungi customer service, biasanya pengguna tinggal menerima tiket keluhannya, tinggal menunggu. Dan ketika menerima tiket keluhannya, memverifikasi detail laporannya dan menghubungi terkait bank atau merchant. Setelah menghubungi pihak terkait bank atau merchant, di sini di pihak merchantnya, pihak bank atau merchant menerima permintaan ide klarifikasi. Lanjut, ketika sudah menerima permintaan klarifikasinya, memvalidasi data transaksi dari customer service. Dan di sini ada kirim hasil investasi dana berhasil masuk atau tidak. Jika tadi tidak masuk, tinggal hubungi ke customer service-nya lagi. Jika berhasil masuk, maka proses reverse transfer ke dana. Lanjut ke mentandai akun jika perlu atau penyalahgunaan dan selesai. Lanjut. Oke, yang keempat ini ada pemrosesan transaksi pembayaran menggunakan QRIS. Sini pengguna membuka aplikasi Dana, lalu mengarahkan kameranya ke QR merchant. Setelah itu di sini pengguna memasukkan nominal pembayaran. Jadi di sini ada 2 pilihan ya. Jadi di sini sistem Dana, bagi di sistem Dananya, sistem Dana mengaktifkan kamera dan membaca QR-nya. Lalu setelah mengaktifkan kamera dan membaca QR-nya, sistem Dana memvalidasi data QR dan mengekstrak ID merchant-nya. Setelah itu, sistem mengambil data merchant dari QRIS switching. Setelah mengambil data merchant-nya dari QRIS, sistem menampilkan data merchant-nya dan nominalnya ke user. Oke, jadi langsung di sini pengguna memasukkan nominal pembayarannya. Pengguna mengklik tombol bayar. Jika langsung pengguna langsung memasukkan PIN. Dan di sini dari sistem Dananya, sistem meminta input PIN sebagai autentifikasi pembayaran. Lalu sistem verifikasi saldo dan validasi PIN dari pengguna yang memasukkan PIN. Lanjut ke sistem mengirim permintaan transaksi ke sistem QRIS. Dari pihak banknya, QRIS switching mengirim balasan sukses ke tim Dana. Nah, di sini sistem Dana menampilkan notifikasi sukses ke pengguna. Lalu di sini sistem Dana mengirim data transaksi dan keamanan. Dan pihak risk engine-nya melakukan analisis pola transaksi dan keamanan. Jika dana dari pengguna akan ditransfer ke merchant oleh bank pada hari berikutnya. Dan selesai. Di sini setelah pengguna dan pilihan satu ini, pengguna masukkan PIN, itu kan ada
transaksi gagal. Jika transaksi gagal, dia tinggal menghubungi ke pihak Dana. Jika sudah pengguna memasukkan PIN, tinggal menerima transaksinya berhasil atau tidak. Jika sudah berhasil, maka sudah selesai. Oke. Oke, ini tadi penjelasan sebelumnya. Oke, jadi di sini ada analysis of business process. Di sini ada 5 kelebihan. Yang pertama itu ada efisiensi tinggi. Proses digital yang diadopsi oleh Dana seperti registrasi online dan transaksi instan membuat aktivitas bisnis berlangsung dengan cepat tanpa hambatan fisik. Yang kedua, integrasi teknologi. Setiap proses bisnis telah terhubung dengan sistem back-end yang terotomatisasi dan saling terintegrasi, mengurangi potensi kesalahan manusia. Skalabilitas infrastruktur teknologi, kemungkinan perusahaan untuk menampung peningkatan jumlah pengguna tanpa harus melakukan perubahan signifikan terhadap proses bisnis. Yang ketiga, skalabilitas. Lalu lanjut yang keempat, ya aksesibilitas layanan. Dana tersedia di seluruh wilayah Indonesia dan dapat digunakan selama 24 jam, memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi pengguna. Lanjut yang terakhir, ini peningkatan pengalaman pelanggan. Dengan adanya fitur-fitur interaktif seperti chatbot dan sistem notifikasi real-time, pelanggan merasa lebih nyaman dan terbantu saat menggunakan layanan. Oke, lanjut. Di sini ada kekurangannya. Ada 4. Yang pertama itu ada ketergantungan pada koneksi internet. Jadi semua layanan Dana berbasis online sehingga jika terjadi gangguan jaringan, pengguna tidak bisa mengakses layanan secara optimal. Yang kedua, masalah teknis saat lonjakan trafik. Pada momen-momen tertentu seperti promo besar atau tanggal gajian, sistem terkadang mengalami overload sehingga memperlambat proses transaksi. Yang ketiga, tingkat literasi digital pengguna. Masih banyak terdapat pengguna yang kurang memahami secara penggunaan aplikasi, terutama di daerah-daerah yang belum sepenuhnya terdigitalisasi. Lanjut yang terakhir, ini ada risiko keamanan. Sebagai penyedia layanan keuangan, Dana menyimpan banyak data sensitif seperti ancaman peretasan dan pencurian data. Dan pencurian data ini tetap menjadi potensi risiko yang harus selalu dimitigasi. Lanjut. Oke, jadi di sini ada peluang perbaikan ya. Di sini ada 5 peluang perbaikannya. Yang pertama itu ada peningkatan kapasitas sistem, yaitu menambah kapasitas servers dan bandwidth untuk memastikan sistem tetap stabil dalam kondisi traffic tinggi. Yang kedua, peningkatan edukasi pengguna. Menyediakan lebih banyak konten edukatif dalam bentuk video tutorial, artikel, dan fitur panduan interaktif dalam aplikasi. Yang ketiga, optimalisasi layanan pelanggan. Meningkatkan kualitas respon dari customer service dengan pelatihan tambahan dan sistem ticketing yang lebih efisien. Yang keempat, inovasi keamanan data. Mengembangkan teknologi enkripsi yang lebih canggih dan sistem autentikasi berlapis seperti biometric verification atau AI-based threat detection. Yang terakhir, ekspansi kolaborasi ekosistem. Jadi meningkatkan kerjasama dengan merchant, bank, dan instansi pemerintah untuk memperluas pengguna Dana, sektor publik, dan UMKM. Lanjut. Oke, di sini ada evaluasi dan rekomendasi. Jadi di sini kita membahas evaluasinya dulu. Yang pertama, proses bisnis Dana sudah terdigitalisasi dengan baik dan mampu menangani jutaan transaksi harian secara efisien. Ya. Kedua, sistem registrasi dan transaksi berjalan sangat cepat melalui teknologi KYC, QRIS, dan Risk Engine. Yang ketiga, hambatan masih muncul saat traffic tinggi menyebabkan keterlambatan transaksi. Yang keempat, ketergantungan pada koneksi internet menjadi tantangan yang sangat besar. Yang kelima, literasi digital yang belum merata membuat sebagian pengguna kesulitan menggunakan layanan secara optimal. Lanjut ke rekomendasinya. Yang pertama, meningkatkan kapasitas server dan infrastruktur teknologi untuk menghindari sistem overload. Yang kedua, menyediakan fitur edukatif seperti video tutorial, chatbot interaktif, dan panduan dalam aplikasi. Yang ketiga, mengembangkan sistem keamanan berbasis AI untuk deteksi penipuan dan proteksi data pengguna. Yang keempat, memperluas kerjasama strategis dengan merchant, UMKM, dan institusi keuangan guna memperluas ekosistem. Oke, jadi kesimpulannya dari PT SBY Debit Indonesia Koya atau Dana, jadi dia berhasil membangun proses bisnis dan value chain-nya yang modern, efisien, dan terintegrasi. Dukungan teknologi canggih dan fokus pada kepuasan pelanggan menjadi keunggulan utama. Namun, tantangan seperti lonjakan trafik, keamanan data, dan interaksi digital masih perlu diatasi. Dengan strategi pengembangan berkelanjutan dan kolaborasi luas, Dana berpotensi
terus memimpin transformasi keuangan digital di Indonesia. Dana telah membangun proses sistem value chain yang terstruktur dan efisien. Didukung oleh teknologi dan inovasi, aktivitas utama seperti registrasi, top up pembayaran, dan layanan pelanggan dirancang untuk memaksimalkan kepuasan pengguna. Meski demikian, tantangan seperti sistem trafik tinggi, keamanan data, dan literasi digital masih perlu dibenahi. Pengembangan berkelanjutan menjadi kunci agar Dana tetap unggul dalam transformasi digital sektor keuangan Indonesia. Dana memiliki ekosistem proses bisnis yang sangat kuat dan terintegrasi dengan sistem digital yang efisien dan fokus pada pengguna. Dana juga terus berkembang sebagai pelopor keuangan digital. Namun perlu adanya peningkatan dalam hal edukasi, kapasitas sistem, dan juga keamanan data. Oke, jadi sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.